satu dulu, nanti setelahnya. Karena itu saja Bu, panjang jawabannya. Saya jawab panjang Bu ya. Nah, kalau saya jawab pendek pasti Ibu penasaran. Jadi saya jawab panjang saja. Sujud sahwi. Sujud sahwi itu adalah sujud yang dilakukan karena salah satu dari 3 penyebab. Ada 3 penyebabnya sujud sahwi dilakukan Bu. Yang pertama karena ada keraguan. Ada keraguan. Yang kedua karena ada kelebihan. Yang ketiga karena ada kekurangan. Tapi ini masing-masing harus dijelaskan. Kalau keraguan itu misalnya keraguan pada jumlah rakaat. Ketika misalnya paling sering sih kalau salat sendiri kan, kita ragu. Ini rakaat ketiga atau rakaat keempat? Ibu ragu. Ya, ragu. Kalau ibu ragu dan ragunya seimbang antara 3 dan 4, maka pilih yang meyakinkan. Yang meyakinkan itu yang mana? 3. Kan tidak mungkin bisa sampai rakaat keempat kalau tidak lewat rakaat 3. Jadi 3 yang meyakinkan. Misalnya kalau salat zuhur, ibu berdiri, ini rakaat 3 atau rakaat 4? Ibu pilih rakaat 3 ini. Berarti ibu masih harus salat 2 rakaat kan? Nah, itu satu keraguan. Nanti saya jelaskan sujud sahwinya gimana. Yang kedua Bu, karena ada kelebihan. Ada kelebihan, ada pertambahan. Nah, harus dirinci juga. Kelebihan itu atau penambahan dalam salat itu 2 macam. Ada yang tidak sama bentuknya dengan gerakan salat, ada yang sama bentuknya dengan gerakan salat. Kalau yang tidak sama bentuknya dengan gerakan salat tidak berkaitan dengan sujud sahwi. Coba ya. Kalau penambahan gerakan itu tidak sama bentuknya dengan gerakan salat, tidak berkaitan dengan sujud sahwi. Yang berkaitan dengan sujud sahwi itu adalah penambahan gerakan yang sama bentuknya dengan gerakan salat. Kalau tidak sama bentuknya dengan gerakan salat, kemungkinannya ada 5. Ada yang makruh, ada yang haram membatalkan salat, ada yang mubah, ada yang sunnah, ada yang wajib. Tapi sekali lagi tidak ada kaitannya dengan sujud sahwi. Contoh, ibu menggaruk-garuk begini alisnya, kan tidak ada gerakan salat begini Bu. Kita menambah, ya itu hukumnya makruh. Kalau tidak ada penyebab yang disyariatkan, berulang-ulang bisa membatalkan salat. Tapi kalau ada tujuannya, maka hukumnya mubah, boleh. Misalnya, katakanlah Nabi pernah salat sambil menggendong cucunya, kan itu pasti menambah gerakan Bu. Tapi itu boleh. Atau misalnya gatal sekali nih pipi, gatal sekali, digaruk Bu. Itu ada tujuannya, hukumnya boleh, tapi tidak berlebihan, sebatas kebutuhan saja. Ada yang sunnah Bu, malah sunnah kita menambah gerakan dalam salat, sunnah. Sementara salat berlangsung kita sadar, sapnya bengkok-bengkok, tidak lurus. Sunnah ibu bergerak supaya sapnya jadi lurus. Ada yang malah gerakan tambahan dalam salat itu yang wajib menambah gerakan. Kalau tidak ditambah malah batal salatnya. Contoh, mohon maaf. Ada laki-laki salat pakai sarung. Tiba-tiba sarungnya jatuh. Gimana ini? Dia apa ku ambil sarungku ini? Itu jangan. Kalau saya turun ambil sarung berarti mau nambah gerakan. Jangan deh, biar misalnya sarung di bawah. Malah batal salatnya Bu kalau tidak diambil sarungnya. Karena tersingkap aurat. Harus diambil sarung itu Bu, dipakai. Tapi yang di belakangnya mau. Harus diambil Bu, diambil. Terlihatnya aurat itu membatalkan salat kalau dibiarkan, tapi kalau langsung ditutup tidak membatalkan salat. Ini sekali lagi tidak berkaitan dengan sujud sahwi. Jadi kita abaikan ini, kan pertanyaan sujud sahwi. Saya bahas yang berkaitan dengan sujud sahwi. Yang berkaitan dengan sujud sahwi itu adalah menambah gerakan yang sama bentuknya dengan gerakan salat. Misalnya menambah berdiri. Tadi itu kan menambah berdiri. Berdiri itu gerakan salat. Menambah ruku, menambah sujud. Jadi kalau ada yang menambah gerakan dalam salat dan gerakan itu sama bentuknya dengan gerakan salat, kemungkinannya satu, disengaja.
Kalau dia sengaja menambah gerakan yang sama bentuknya dengan gerakan salat, salatnya batal. Salatnya batal, Bu. Kalau dia sengaja sudah 2 kali sujud, tidak puas Kak 2 kali deh, ku tambah lagi 1 kali, batal salatnya. Kalau disengaja. Kalau tidak disengaja, salatnya tidak batal, tapi disyariatkan untuk sujud sahwi. Nanti saya jelaskan hukumnya. Baru 2 ini, Bu. Sekarang yang ketiga, kekurangan. Sudah tadi keraguan, kelebihan atau ada pertambahan. Yang ketiga kekurangan. Kekurangan itu ada 3 macam. Saya sampaikan satu-satu bertanya karena panjang itu jawabannya. Kekurangan 3 macam. 1, kekurangan pada rukun salat. Kekurangan pada rukun. Yang kedua, kekurangan pada sunnah ab'ad. Dan yang ketiga, kekurangan pada sunnah hayat. Kalau kekurangan pada rukun salat, rukunnya wajib diganti. Tidak cukup sujud sahwi saja. Jadi rukunnya diganti terus sujud sahwi juga. Yang mana contohnya kekurangan pada rukun? Ibu salat zuhur, rakaat kedua lupa baca surah Al-Fatihah. Sementara membaca surah Al-Fatihah itu kan rukun. Teringatnya baru di rakaat ketiga. Tidak baca kak tadi ini Fatihah rakaat kedua. Langsung itu batal rakaat keduanya, mau dicoret. Jadi rakaat ketiga sekarang ini menjadi rakaat yang kedua, harus diganti. Tidak boleh sujud sahwi saja. Pernah ada kejadian. Ini ada jamaah yang bertanya di pasar, katanya di pasar. Ya. Bila kami Ustaz itu salat zuhur 3 rakaat. Selesai salat baru diingatkan 3 rakaat salat zuhurnya. Terus apa yang dilakukan Pak? Sujud sahwi saja. Tidak cukup dengan sujud sahwi saja. Harus diganti rukunnya, kan masih kurang 1 rakaat. Harus berdiri, lanjutkan dulu 1 rakaat, itu kekurangannya. Jangan cuma sujud sahwi saja. Itu kalau kekurangannya pada rukun. Rukunnya diganti, kemudian disyariatkan juga untuk sujud sahwi. Bisa dipahami nih, Bu? Nah, yang kedua, kekurangan pada sunnah ab'ad. Contoh sunnah abad. Lupa duduk untuk tasahud pertama. Ya, itu kan sunnah abad, bukan rukun itu, Bu, sunnah abad. Kalau lupa duduk untuk tahiyat yang pertama, maka cukup sujud sahwi. Sunnah abadnya tidak usah diganti. Jadi ibu sudah terlanjur berdiri sempurna. Tidak tahiyat Kak, duduk Kak lagi kembali. Tidak usah duduk lagi kembali, karena bukan rukun. Sudah terlanjur berdiri, Bu. Sudah terlanjur berdiri lurus, dilanjutkan saja, cukup dengan sujud sahwi. Itu kalau yang ditinggalkan sunnah ab'ad. Termasuk sebetulnya sunnah ab'ad kalau mazhab Syafi'i, yaitu kunut dalam salat subuh. Kalau itu ditinggalkan, maka diganti sujud sahwi. Tapi udahlah, sekarang banyak masjid tak kunut subuh lagi. Nah, terus yang berikutnya sunnah hayat. Kalau sunnah hayat yang ditinggal, tidak usah sujud sahwi. Seperti yang mana itu sunnah hayat? Ibu kalau mau ruku angkat tangan dah, Bu? Ada? Allahu Akbar. Bangun dari ruku, angkat tangan lagi enggak? Bangun dari ruku, Sami Allahu liman hamidah, angkat tangan enggak? Itu hukumnya sunnah hayat. Kalau ibu lupa tidak angkat tangan kata adik. Sujud sahwi Kak kapan ini? Tidak perlu, karena itu sunnah hayat. Bisa dipahami, Bu? Rukun yang ditinggal, rukunnya diganti plus sujud sahwi. Sunnah abad yang ditinggal cukup dengan sujud sahwi. Sunnah hayat yang ditinggal tidak usah sujud sahwi dan tidak usah diganti. Bisa dipaham, Budi? Nah, sudah. Sekarang cara sujud sahwi. Sujud sahwi itu 2 kali sujud, sepakat semua ulama, 2 kali sujud. Boleh sebelum salam, boleh sesudah salam. Sujud sahwi boleh sebelum salam, boleh sesudah salam. Yang berbeda ulama mana yang afdal, mana yang lebih bagus, sebelum atau sesudah. Kalau mazhab Syafi'i yang umum kita ikuti di Indonesia sebelum salam. Makanya kita di Indonesia rata-rata sujud sahwinya sebelum salam, kan biasa, Budi. Kita itu sujud sahwi dulu baru salam. Tapi kalau mazhab Hanafiyah sujud sahwi itu paling bagus sesudah salam.